Tingkat inflasi di Amerika Serikat yang diharapkan semakin menurun, ternyata di luar dugaan kembali mengalami kenaikan. Dari 8,3% di bulan April tahun 2022 menjadi 8,6% di bulan Mei tahun 2022. Nah, terakhir kali tingkat inflasi Amerika Serikat berada di level 8%-an itu adalah tahun 1980. Hal inilah yang akhirnya memicu The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunganya secara agresif di bulan Juni lalu, yaitu sebesar 75 basis poin ke level 1,5% sampai 1,75%. Kenaikan suku bunga The Fed secara agresif akhirnya mempengaruhi Indonesia, terutama melemahnya nilai tukar rupiah yang tadinya berada di level 14.500 menjadi 14.836 pada 29 Juni lalu. Nah, kalau dilihat per tanggal 7 Juli, nilai tukar rupiah sudah melemah lagi ke level 15.015 rupiah. Akan tetapi kita tahu bahwa BI masih mempertahankan tingkat suku bunganya di level 3,5% dan baru akan berencana naik di semester 2 ini. Dengan adanya perbedaan kebijakan tersebut, apakah investasi di Indonesia masih menarik? Pak Rudi, sebenarnya apakah Fed Fund Rate mampu mengendalikan tingkat inflasi? Ya, jadi inflasi itu kan angkanya diumumkan tiap bulan. Ketika Fed Fund Rate naik, kita tahu inflasi akan turun apa tidak kan harus tunggu bulan-bulan berikutnya. Dan kadang-kadang nggak langsung juga. Gitu. Yang bisa kita lihat langsung adalah dari harga komoditas. Nah, kalau saya perhatikan, harga komoditas energi memang masih tinggi, seperti harga batu bara dan harga minyak. Tapi paling tidak harga komoditas yang lain seperti logam, kelapa sawit, dan kemudian juga bahan pangan lainnya itu sudah turun dibandingkan titik tertinggi tahun ini. Memang masih sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tapi paling tidak sudah ada efek positif. Jadi apakah dikatakan efektif mengendalikan inflasi? Iya, tapi mungkin belum sempurna. Gitu. Pak Rudi, mengapa di saat harga komoditas yang lainnya turun, harga minyak dan gas masih ada di posisi cukup tinggi? Nah, apakah ini ada hubungannya dengan perang Rusia dan Ukraina? Ya, jadi di Uni Eropa mereka punya pasokan gas, pasokan batu bara, pasokan minyak itu masih sangat tergantung oleh Rusia. Begitu mereka mengambil kebijakan yang dianggap merugikan bagi Rusia, Rusia juga bisa membalas, misalnya dengan mengurangi pasokan gas ke sana. Nah, karena kebutuhannya sangat besar, negara-negara Uni Eropa itu terpaksa harus cari ke negara-negara lain dan kadang-kadang pada harga yang berapapun gitu. Nah, itu yang menyebabkan harga-harga khususnya energi belum bisa turun dengan cepat. Pak, meskipun tadi Bapak mengatakan bahwa mayoritas harga komoditas turun, akan tetapi kita tahu bahwa inflasi di banyak negara masih tinggi, termasuk di Indonesia. Bagaimana? Nah, kalau kita bicara inflasi, memang komponen yang sangat penting itu adalah harga bahan bakar minyak. Karena itu mempengaruhi biaya transportasi dan juga mempengaruhi biaya kehidupan kita sehari-hari, tarif listrik, pemanas kalau di negara Eropa gitu ya. Nah, harga minyak yang tinggi tersebut menyebabkan negara lain sudah mulai menaikkan harga BBM-nya. Indonesia mungkin masih tetap, tapi kan sekarang mulai dilakukan pembatasan. Nah, sudah begitu di Indonesia juga ada faktor lain seperti PPN yang dari 10 jadi 11%. Kemudian kenaikan harga barang juga terjadi karena pada saat Lebaran yang lalu kita libur panjang, permintaannya tinggi. Gitu. Jadi di Indonesia normal karena memang ada pemulihan ekonomi. Kalau di negara lain itu lebih banyak disebabkan karena kenaikan harga BBM. Kita tahu Pak bahwa banyak negara saat ini sudah menaikkan tingkat suku bunganya, sedangkan Indonesia masih menjaga tingkat suku bunga di level 3,5% saat ini. Nah, menurut view Bapak, apakah Bank Indonesia ada rencana untuk menaikkan tingkat suku bunganya? Negara lain memang harus menaikkan suku bunga karena inflasi mereka sudah 5%, 6% kalau Amerika ya. Belakangan sudah 8%, sementara suku bunga dia sekarang masih di bawah 2%. Bahkan sebelum naik itu 0 sama 0,25, sekarang 1,5 sampai 1,75%. Nah, kalau Indonesia sampai dengan bulan Juni, inflasi kita memang sudah di atas BI rate, terutama di bulan Mei. Tapi kalau sebelum-sebelum itu belum. Jadi tingkat inflasi masih di bawah, sehingga Bank Indonesia masih punya ruang untuk tidak menaikkan suku bunga. Dan kemudian pada bulan Mei ketika tingkat inflasi di atas tingkat suku bunga,
Itu juga karena yang sifatnya musiman, ada lebaran. Nanti di semester 2 kemungkinan akan ada kenaikan harga. Kenapa? Karena PPN mulai banyak berlaku gitu kan. Kemudian yang tadinya pakai Pertalite, begitu dia pindah ke Pertamax kan tentu juga ada kenaikan harga. Ditambah yang paling penting, kurs nilai tukar kita sudah di level 15.000. Itu poin yang sangat dijaga oleh pemerintah. Jadi di semester 2 2022 ini kemungkinan besar Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, bisa saja dimulai dari bulan Juli ini. Nah Pak, dengan mempertimbangkan kondisi makro dari Indonesia juga sentimen global, apakah pasar modal di Indonesia masih menarik bagi investor menurut Bapak? Nah kalau kita bicara dalam konteks saham, untuk 2022 laba bersih daripada perusahaan di Indonesia masih akan lebih baik dibandingkan 2021. Kalau dari pertambangan, mereka masih dapat keuntungan besar daripada kenaikan harga. Perbankan itu juga sangat diuntungkan dari pelonggaran aktivitas ekonomi, kemudian juga sektor-sektor lainnya. Jadi secara fundamental itu tidak ada masalah. Nah, untuk itu perkiraan paling aset manajemen harga wajar masih di 7.500 sampai dengan 8.000. Kalau untuk obligasi, tahun ini pemerintah mendapat banyak rezeki nomplok daripada kenaikan harga komoditas. Kemudian juga ada PPS, ya, pengungkapan pajak sukarela yang menambah sumber pajak pemerintah seperti itu. Jadi di luar dugaan, pemerintah yang tadinya harus menerbitkan obligasi sampai dengan 800 triliun dalam 1 tahun, tahun ini bisa saja kurang dari setengahnya. Kenapa? Karena ada banyak kelebihan dana seperti itu. Nah untuk itu harusnya penerbitan obligasi tidak akan terlalu banyak. Jadi itu mengurangi supply. Di sisi lain, inflasi kita memang meningkat, tapi tidak ekstrim seperti negara lain yang sudah puluhan persen, atau seperti Amerika Serikat yang 8%. Kita masih di kisaran 4%. Nah, jadi untuk itu perkiraan yield wajar daripada obligasi pemerintah itu di level 6,5 sampai dengan 7%. Lalu bagaimana view Bapak mengenai nilai tukar rupiah, Pak? Ya, jadi kenapa asing banyak net sell? Bukan berarti mereka tidak nyaman dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia karena laporan keuangannya masih bagus. Bukan berarti juga mereka tidak nyaman dengan pemerintah bisa bayar apa tidak, karena kan kredibilitas Indonesia juga masih tinggi. Yang membuat mereka tidak nyaman itu adalah kurs nilai tukar. Jadi karena menganggap bahwa bank sentral kita terlambat menaikkan suku bunga, sehingga ketika negara lain sudah naik kita belum, itu bisa membuat rupiahnya ke 15.000, 16.000, 17.000. Nah, untuk itu keputusan bank sentral pada bulan Juli nanti itu sangat dinantikan. Apabila ada message atau pernyataan yang kuat bahwa oke, kita akan menaikkan suku bunga sekian, kalau inflasi kita lebih tinggi lagi kita naikkan lagi, atau nanti kalau kursnya di atas sekian kita akan jaga. Nah, itu akan menambah confidence daripada investor asing untuk yang tadinya mungkin net sell menjadi oke, stop net sell, mungkin nggak ngapa-ngapain dulu atau bahkan bisa net buy kembali. Nah, jadi dengan mempertimbangkan itu harusnya kita punya mata uang itu di level yang wajar 14.500 sampai dengan 14.900. Nah, itu yang dari internal ya. Dari eksternal apa yang kira-kira bisa mendukung rupiah? Kalau kita sekarang membahas berita resesi di Amerika Serikat, resesi itu juga bisa menjadi good news bagi Indonesia. Kenapa? Karena yang resesi bukan Indonesia. Nah, kemudian ketika mereka mengalami resesi, biasanya mereka akan membuat kebijakan yang lebih konservatif. Dalam artian, suku bunganya nanti kalau mau naik, naiknya nggak tinggi. Kalau bisa sama, bahkan kalau bisa diturunkan. Seperti itu. Nah, bisa saja cetak uang atau quantitative easing yang kemarin bilangnya mau dikurangin, dijalankan lagi gitu, karena kekurangan dana. Nah, hal tersebut biasanya positif untuk obligasi dan juga positif untuk kurs nilai tukar Indonesia. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.